Seiring berjalannya waktu, cahaya pada tubuh kucing hitam itu sedikit meredup, dan pusaran energi Suan di Auracea Suling juga mendekati titik jenuhnya. Merasakan bahwa penyerapan aura cahaya oleh Suling telah melambat, kucing hitam itu tahu bahwa waktunya telah tiba dan dengan bersemangat berkata, "Lepaskan kekuatan jiwamu dan bersiaplah untuk membelah pusaran energi yang mendalam." Mendengar ini, Suling tertegun, tetapi dia tetap bereaksi dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa tingkat 2 puncaknya dan mulai mengikuti metode yang dijelaskan kucing hitam, dan membelah pusaran Suan Qi di Auraceanya. Ketika kekuatan jiwa Suling bersentuhan dengan pusaran Qi mistis, rasa sakit yang menusuk langsung menelan hatinya. Sakit, wajah Suling memucat saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, pusaran Qi mistis itu sebenarnya membagi fondasi seseorang menjadi dua. Rasa sakit tidak dapat dihindari. Ketika Anda membagi pusaran energi mendalam ketiga nanti, rasa sakitnya akan meningkat secara eksponensial. Kucing hitam itu menjelaskan dengan ekspresi serius. Begitu, sambil menganggukkan kepalanya sedikit, Suling mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan marah saat dia dengan paksa menggunakan kekuatan jiwanya untuk membelah pusaran energi mendalam itu. Ah! Sepasang matanya yang dalam berwarna merah dan dia bahkan memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Meski begitu, dia berhasil bertahan dan membelah pusaran energi mendalam di laut Qi-nya menjadi dua. Luo Wusuang sedang memulihkan diri di kamar sebelah Suling. Ketika dia mendengar raungan Suling yang menyayat hati, ekspresinya berubah drastis. Dia keliru mengira bahwa Suling telah menghadapi semacam bahaya. Tidak ada apa-apa. Suling terengah-engah. Seluruh tubuhnya pucat dan tidak berdaya. Dia menatap Luo Wusuang dan berkata, "Aku baru saja berkultivasi." Luo Wusuang tertegun sejenak. Dia melepaskan persepsinya untuk memeriksa tubuh Suling. Tidak ada yang terjadi pada tubuhnya, dan dia tidak terluka. Apa yang terjadi padanya tadi? Setelah memeriksa tubuh Suling, hati Luo Wusuang menjadi dingin saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia kemudian mengirimkan persepsinya ke laut Qi Suling. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Suling telah membuat terobosan di wilayahnya dan memadatkan pusaran Suan Qi. Namun tepat setelah itu, kekhawatiran di wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut yang berat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Luo Wusuang menjadi pucat. Dia menatap Suling dan bertanya dengan heran, "Mengapa kamu memiliki dua pusaran air?" Sambil tersenyum, Suling berkata, "Baru saja, aku membelah pusaran Suan Qi di tubuhku. Itu sebabnya aku sangat kesakitan. Pusaran divergensi Qi yang misterius. Saya pernah membaca tentang teknik rahasia ini di buku-buku kuno, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya." "Bagaimana Anda mempelajarinya?" Luo Wusuang berkata dengan heran. "Suling, jangan terganggu. Dengan memanfaatkan ini, aku punya firasat bahwa kau dapat memadatkan pusaran energi mendalam ketiga. Pusatkan semua perhatianmu dan gunakan kekuatan jiwamu untuk terus membelah pusaran energi mendalam itu." Petik 2. Melihat Suling diganggu oleh Luo Wusuang, kucing hitam itu mengingatkan Suling dengan tegas. Baiklah, mendengar peringatan kucing hitam itu, Suling tidak berani terganggu lagi, dan tidak lagi memperhatikan Luo Wusuang. Meskipun Luo Wusuang berada tepat di sebelahnya, dia tetap fokus dengan sepenuh hati, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus membelah pusaran Qi roh yang mendalam. Semuanya seperti yang dikatakan kucing hitam. Ketika kekuatan jiwa Suling menyentuh pusaran energi yang mendalam itu lagi, rasa sakit yang menusuk langsung meningkat. 10 kali lipat, hampir membuat Suling pingsan karena rasa sakitnya. Namun, Suling telah hidup selama 2 kehidupan dan tekadnya sangat kuat. Untuk mengejar lebih banyak kekuatan, dia dapat menahan rasa sakit yang menyiksa bahkan jika dia harus menanggungnya. Dia menggertakkan giginya dengan ganas dengan mata merah dan dengan ekspresi ganas, dia meraung, "Pisahkan untukku." Bum-bum, sebuah ledakan tumpul terdengar dari dalam tubuh Suling. Segera setelah itu, Suling memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan bingung. Melihat hal ini, Luo Wusuang bergegas maju dan mendukung Suling. Segera setelah itu, dia melepaskan persepsinya untuk memeriksa tubuh Suling. Namun, ketika dia menggunakan persepsinya untuk memeriksa laut Qi Suling, ekspresinya tiba-tiba membeku. Itu tidak dapat dipercaya, dan bahkan mengejutkan. Dia bingung,
Tidak dapat mempercayai bahwa pemuda biasa-biasa saja di depannya ini dapat memiliki aurasea yang mengerikan dengan 4 pusaran energi yang mendalam. Di dalam aurasea Su Ling, kucing hitam juga sangat terkejut. Ini karena dia telah merasakan bahwa ada 4 pusaran air di dalam aurasea Su Ling. Meskipun sedikit tidak terbayangkan, itu tetap saja kebenaran. Baru saja, kucing hitam berharap bahwa Su Ling akan terbagi menjadi pusaran ki mistis lainnya sehingga Su Ling dapat memiliki 3 pusaran air. Namun, Su Ling tidak peduli dengan apa yang dikatakan kucing hitam dan benar-benar membagi 2 pusaran energi yang mendalam pada saat yang sama, secara langsung mengubahnya menjadi 4 pusaran energi yang mendalam. Perlu diketahui, rasa sakit karena terbelah menjadi 3 pusaran energi yang dalam dan rasa sakit karena terbelah menjadi 4 pusaran air adalah konsep yang sama sekali berbeda. Karena, semakin banyak pusaran energi yang dalam, semakin kuat rasa sakitnya. Bagaimana dengan basis kultivasinya? Kucing hitam itu segera bereaksi dan dengan cepat memeriksa lautan aura Su Ling. Baru kemudian ia menghela napas lega dan berkata, bocah ini dapat dianggap beruntung karena kemalangan. Ia benar-benar berhasil menembus alam pemurnian tubuh tingkat 9. Ketika ia melangkah ke alam asal, ia dapat memadatkan 4 inti mendalam. Ia benar-benar orang nomor 1 di dunia. Pada saat ini, Luo Wusuang lebih dari 10 kali lebih terkejut daripada kucing hitam itu, karena Luo Wusuang belum pernah melihat seseorang dengan 4 pusaran energi yang mendalam. Bahkan dapat dikatakan bahwa Luo Wusuang adalah seseorang yang memiliki 2 pusaran ki mistis yang jarang terlihat. Ia selalu berpikir bahwa orang-orang dengan banyak pusaran energi yang mendalam hanya ada dalam legenda, tetapi sekarang setelah itu benar-benar muncul di depan matanya, ia tidak berani mempercayainya. Jenius, jenius yang mutlak, aku harus menarik bocah ini ke paviliun Raja Pedang. Petik 2, Luo Wusuang sangat terkejut saat berkata, "Ho, anak ini bukan hanya seorang jenius, dia seorang jenius yang luar biasa." Mendengar kata-kata Luo Wusuang, kucing hitam itu tidak bisa menahan tawa dan berkata. Setelah bangun dari komanya, Su Ling membuka matanya dan melihat Luo Wusuang duduk di samping tempat tidurnya. Su Ling tanpa sadar menarik selimut di tubuhnya dan dengan cepat melihat tubuh bagian bawahnya. Melihat bahwa pakaiannya masih ada padanya, dia menghela napas lega dan berkata kepada Luo Wusuang, "Master Paviliun Wusuang, mengapa Anda datang ke kamarku?" "Aku baik-baik saja." Seketika, dia menggelengkan kepalanya, dan Luo Wusuang berkata dengan lembut, "Tapi, mungkinkah aku baik-baik saja, jadi aku tidak bisa datang ke tempatmu?" Petik 2. Mendengar kata-kata lembut Luo Wusuang, Su Ling masih belum terbiasa. Seperti kata pepatah, hati wanita sedalam lautan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan tertipu sampai-sampai tulang mereka tidak akan tersisa, terutama wanita-wanita cantik itu. Selain itu, Luo Wusuang bukan hanya wanita cantik, tetapi juga kecantikan yang tak tertandingi. Ketika berhadapan dengan Luo Wusuang, Su Ling harus menjaga kewaspadaannya dan berkata, "Master Paviliun Wusuang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan sampaikan langsung. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Paviliun Raja Pedang." Luo Wusuang tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Sebelumnya, dia telah melewatkan ujian Paviliun Raja Pedang dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memasuki Paviliun Raja Pedang lagi. Namun sekarang setelah Su Xiaojie pergi ke Paviliun Raja Pedang, dia telah berjanji kepada Su Xiaojie bahwa dia pasti akan pergi ke Paviliun Raja Pedang untuk mencarinya. Jadi, pada saat ini, Luo Wusuang telah mengundang Su Ling untuk memasuki Paviliun Raja Pedang. Tentu saja itu benar, Luo Wusuang berkata dengan cepat. "Bagus, kalau begitu aku setuju." Su Ling tertawa. "Tidakkah kau perlu terlalu banyak memikirkannya?" Setelah melihat Su Ling setuju begitu saja, Luo Wusuang bingung saat dia bertanya. "Tidak perlu." Su Ling menggelengkan kepalanya, "Selama kau tidak menarik kembali kata-katamu." "Menyesal." Hahaha. Luo Wusuang tersenyum tak berdaya, dia tidak bodoh, jika dia bisa membawa Su Ling ke Paviliun Raja Pedang, apakah dia akan menarik kembali kata-katanya? Jelas itu tidak mungkin. Meskipun bakat Su Ling dalam martial Dao rata-rata, dia memiliki 4 pusaran ki mistis. Tubuh seperti ini sungguh menakutkan. Luo Wusuang sangat jelas bahwa ketika Su Ling melangkah ke alam asal, Su Ling pasti akan bersinar. Kemudian, Luo Wusuang dengan cepat berkata, "Su Ling,
kamu akan berada di bawah pengawasanku jika kamu memasuki paviliun Raja Pedang. Kamu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tetapi saat ini, kucing hitam yang berbaring di laut Qi Su Ling berkata, wanita ini, kondisi puncaknya berada di tingkat kedua alam fenomena surgawi, dia lebih dari cukup untuk menjadi tuanmu. Mendengar kata-kata kucing hitam itu, Su Ling tercengang. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia berlutut di tanah dan berteriak pada Luo Wusuang, "Guru, terimalah penghormatan murid ini." Petik 2. Adegan ini benar-benar membuat kucing hitam itu terkesiap karena takjub. Ia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar memiliki pikiran yang matang untuk bisa tunduk dan tunduk. Namun, bagaimana kucing hitam itu bisa tahu bahwa Su Ling telah menjalani dua kehidupan? Menurut pendapat Su Ling, kekuatannya jauh lebih penting daripada martabatnya. Selain itu, tidak memalukan untuk mengakui seorang ahli sebagai gurunya. Luo Wusuang terkejut ketika melihat Su Ling berlutut di depannya. Namun, ia dengan cepat bereaksi dan membantu Su Ling berdiri. "Su Ling, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi muridku yang terakhir." Di paviliun Raja Pedang, hanya orang-orang dari pangkat yang lebih tua dan di atasnya yang dapat menerima satu murid. Sama seperti Pak Tuahe sebelumnya, ia hanya menerima suster junior Su. Dan sekarang, Luo Wusuang menerima Su Ling sebagai muridnya. "Guru, apakah ada pandai besi di paviliun Raja Pedang?" Su Ling tersenyum. Menurut apa yang dikatakan kucing hitam, sudah cukup baik bahwa Su Ling bersedia menjadi murid Luo Wusuang. Bagaimanapun, Luo Wusuang adalah seorang ascendan fenomena surgawi yang kuat dan kecantikan nomor satu di seluruh kerajaan Lanqing. Beberapa identitas ini jika digabungkan berarti bahwa Luo Wusuang jelas bukan orang biasa. Paviliun Raja Pedang adalah tempat untuk membudidayakan pedang. Tentu saja, akan ada seorang ahli penempaan pedang. Namun, mengapa Anda mencari seorang pengrajin pedang? Luo Wusuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ia telah diterima oleh Luo Wusuang sebagai muridnya, Su Ling tentu saja tidak menahan apapun. Ia segera mengeluarkan pedang surgawi desolate yang terkorosi dan berkata kepada Luo Wusuang, "Pedang ini adalah sesuatu yang diperoleh muridku selama lelang paviliun berkabut, tetapi struktur internal pedang itu hancur. Jadi, muridku ingin mencari seorang ahli pedang tempa untuk memperbaiki struktur internal pedang itu." Melihat Su Ling mengeluarkan pedang besi berkarat, Luo Wusuang tertegun sejenak. Ia tanpa sadar melangkah maju dan mengambil pedang surgawi desolate dari tangan Su Ling, meletakkannya di telapak tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, secerca keseriusan muncul di mata Luo Wusuang dan dia berkata dengan heran, "Pedang ini terlihat sederhana, tetapi itu adalah pedang terbang pemakan jiwa." "Benar, itu memang pedang terbang pemakan jiwa." Su Ling langsung tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Master Paviliun Raja Pedang, dia dapat mengatakan bahwa pedang surgawi sunyi adalah pedang terbang pemakan jiwa. Meskipun struktur internal pedang ini hancur, ia masih dapat memotong logam seperti lumpur. Meskipun permukaannya terkorosi, ia sangat tajam. Ekspresi Luo Wusuang serius saat dia berkata dengan heran, "Namun, jika Anda ingin memperbaiki struktur internal pedang ini, itu memang tidak mudah." "Tuan, Anda benar. Pedang ini disebut pedang surgawi yang sunyi. Jika seseorang ingin memperbaiki struktur internal pedang ini, setidaknya ia harus menjadi pandai besi tingkat 6. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Jika ia adalah pengrajin pedang tingkat 6, maka paviliun Raja Pedang memang memiliki seorang alkemis tingkat 6 sebagai korban. Setelah merenung sejenak, Luo Wusuang berkata, "Itu bagus kalau begitu. Selama ada pengrajin pedang tingkat 6, masih ada kesempatan untuk memperbaiki pedang surgawi yang sunyi." Su Ling sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Jangan terlalu senang dulu. Pengrajin pedang tingkat 6 itu memiliki kepribadian yang aneh. Meskipun ia milik paviliun Raja Pedang, ia tidak berada di bawah kendaliku. Jika Anda ingin memintanya untuk memperbaiki struktur internal pedang surgawi yang sunyi, Anda harus mengeluarkan harta yang akan memuaskannya." Luo Wusuang mengerutkan kening dan berkata, Saya mengerti." Su Ling mengangguk dan berkata, "Master penempa pedang dibagi menjadi 9 tingkatan. Dari 1 menjadi 9, seiring bertambahnya jumlah, level master pedang tempa akan tumbuh semakin tinggi. Bagaimanapun, Kekaisaran Lanqing hanyalah sebuah kekaisaran, bahkan tidak bisa dianggap sebagai negara kuno. Memiliki master pedang tempa peringkat 6 saja sudah tidak mudah. Jadi,
Su Ling sangat jelas tentang betapa pentingnya pengrajin pedang kelas 6 itu bagi paviliun Raja Pedang. Aku khawatir bahkan jika Luo Wusuang, Master Pavilion, ingin menginstruksikan pengrajin pedang kelas 6 itu untuk melakukan sesuatu, itu tidak akan mudah. Su Ling, tidak perlu terburu-buru memperbaiki pedang surgawi yang sunyi. Pertama, tunjukkan padaku seni pedang yang sedang kau latih. Biarkan aku melihatnya, Luo Wusuang berkata dengan acuh tak acuh. Dengan cemberut dan senyum, dia terlihat sangat cantik, membuat orang-orang tersentuh secara emosional. Baiklah, Su Ling mengambil alih pedang surgawi yang sunyi dari Luo Wusuang dan segera mengeksekusi gerakan pertama dari teknik pedang surgawi mistik 9, Netherworld. Seketika, lapisan-lapisan ki pedang yang sangat tajam muncul di permukaan tubuhnya, membentuk aura pedang untuk melindungi tubuhnya. Teknik pedang ini agak aneh. Setelah melihat Su Ling mengeksekusi seni pedang, Luo Wusuang tertegun sejenak. Keraguan muncul di hatinya saat dia berseru kaget. Ketika Su Ling mengaktifkan bentuk kedua dari teknik pedang surgawi 9 mistis, bayangan soliter, Luo Wusuang langsung tercengang. Su Ling, dari mana kamu mempelajari seni pedang ini? Luo Wusuang mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni pedang ini disebut teknik pedang surgawi 9 mistis. Itu diwariskan kepadaku oleh guruku. Su Ling tersenyum dan langsung menyampaikan sumber ilmu pedang itu kepada guru ilusinya. Bagaimanapun, seluruh kota Qingyang tahu bahwa Su Ling memiliki guru misterius, dan juga seorang kakak senior yang sangat kuat, dan Wu Chen. Oleh karena itu, Su Ling tidak khawatir bahwa masalah tentang penyampaian sejarah teknik kultivasinya kepada gurunya akan terungkap oleh orang lain, guru. Su Ling, apakah Anda benar-benar memiliki guru yang begitu hebat? Teknik pedang yang baru saja ditunjukkan Su Ling tampak sederhana, tetapi sangat mendalam. Meskipun Luo Wusuang berlatih seni pedang tanpa embun beku, ia yakin bahwa dengan tingkat seni pedang tanpa embun beku, ia mungkin tidak dapat menandingi teknik pedang Su Ling. Karena itu, Luo Wusuang sangat penasaran dengan guru yang disebutkan Su Ling. Kapan seorang kultivator pedang yang begitu hebat muncul di Kekaisaran Lanqing? Ya, guru saya adalah seorang alkemis ganda sementara saya memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dan Wu Chen. Ia adalah seorang alkemis terkenal. Su Ling tersenyum senang dan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian berkata, Guru, bagaimana dengan seni pedang yang diajarkan guru saya? Sangat hebat, bahkan lebih hebat daripada teknik pedang embun beku yang akan saya wariskan kepada Anda. Dari kelihatannya, Anda tidak perlu mengolah teknik pedang embun beku. Luo Wusuang memuji, itu tidak akan berhasil. Guru, seni pedang Frost adalah teknik pedang yang Anda latih. Saya, Su Ling, adalah murid Anda, jadi tentu saja saya harus mempelajari teknik pedang yang telah Anda ajarkan kepada saya. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Su Ling dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara dengan nada serius. Melihat bahwa Su Ling bersedia mempelajari teknik pedang Frost, Luo Wusuang tidak dapat menahan senyum dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan mewariskan formula teknik pedang Frost kepada Anda. Segera setelah itu, Luo Wusuang melontarkan beberapa patah kata. Su Ling dengan serius mengingat kata-kata Wusuang. Teknik pedang Frost ini juga merupakan teknik tingkat surga. Sepertinya Luo Wusuang ini benar-benar ingin mewariskan sesuatu kepada Anda. Kucing hitam yang berbaring di aurasea Su Ling bertanya dengan ringan. Ya, Su Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak membutuhkan seni pedang Frostless ini, mempelajari satu seni pedang lagi tidak akan merugikan saya. Apakah ini alasan mengapa Anda menipu saya dengan teknik pedang pemecah langit? Meong, kucing hitam itu membentak. Bukankah itu hanya teknik pedang? Apakah pantas bagimu untuk mengingatnya selama ini? Dengan ekspresi tak berdaya, Su Ling berkata, bukankah itu hanya teknik pedang? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Teknik pedang pembelah langit adalah teknik kultivasi yang kutemukan setelah mencari di banyak wilayah. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mempraktikkannya sebelum memberikannya kepadamu. Namun, meskipun kau seorang kultivator pedang, kau tetap menginginkan teknik pedang. Kucing hitam itu mengeluh. Pendekar pedang dan pendekar pedang sama sekali tidak penting. Mereka semua adalah seniman bela diri, asal kamu bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat, itu bagus. Su Ling tersenyum. Ia mengakui bahwa Black Cat benar. Sebagai seorang kultivator pedang, ia jarang menggunakan teknik pedang. Namun, mempelajari teknik yang lebih kuat bukanlah hal yang buruk. Su Ling,
Aku sudah mengajarkanmu metode kultivasi teknik pedang Frost. Teknik pedang memiliki kemiripan. Karena kau sudah mengkultivasi teknik pedang 9 surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk mengkultivasi teknik pedang tanpa pedang Frost. Luo Wusuang tersenyum dan berkata dengan ringan, "Terima kasih, Guru. Aku pasti akan berlatih lebih banyak." Su Ling berkata dengan gembira, "Ya, kau harus mengkultivasi seni pedang tanpa pedang Frost dengan benar dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari, ikutlah denganku." Luo Wusuang menganggukkan kepalanya sedikit. Mampu menerima murid seperti Su Ling membuatnya cukup puas. Karena makam Raja Pil akan dibuka, ia tentu akan membawa Su Ling untuk mengalaminya. "Ya, Guru." Tatapan mata Su Ling menurun saat dia berkata, "Tuan, Anda harus tinggal di klan Su selama beberapa hari ke depan untuk memulihkan diri. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu mereka saja." Hur-hur, sambil tersenyum, Luo Wusuang berkata dengan ringan, "Anda benar. Saya memang butuh beberapa hari untuk memulihkan kekuatan saya dan kembali ke puncak." Setelah itu, Luo Wusuang memberi instruksi kepada Su Ling beberapa kali sebelum dia kembali ke kamarnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun dia masih seorang pewaris fenomena surgawi, Luo Wusuang memang menderita beberapa luka selama pertempurannya dengan naga bersayap emas di pegunungan binatang ajaib. Tidak banyak waktu tersisa sampai makam Raja Pil dibuka. Luo Wusuang harus mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Setelah Luo Wusuang pergi, Su Ling mengingat seni pedang tanpa embun beku dalam benaknya. Segera, dia mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Seni pedang tanpa embun beku memiliki total 9 jurus, yang membuatnya semakin sulit untuk dilatih. Jurus pertama disebut Langit Beku, sedangkan jurus terakhir adalah Es dan Salju. Berdasarkan pengalaman Su Ling sebelumnya dalam berlatih seni pedang, tingkat kesulitan seni pedang tanpa embun beku tidak dapat dibandingkan dengan teknik pedang surgawi 9 misterius. Namun, seni pedang tanpa embun beku sangat kuat, dan tidak kalah dengan teknik pedang surgawi 9 misterius. Jika Su Ling tidak salah menebak, jika dia ingin menggunakan jurus ini, dia harus menghabiskan semua energi mendalamnya, dan bahkan membakar esensi darahnya sendiri. Itu hanyalah jurus yang dapat melukai musuh 1000 kali, dan menghancurkan diri sendiri 800 kali. Namun, bahkan Su Ling harus mengakui bahwa kekuatan jurus ini, Es Salju, sudah cukup bagi seniman bela diri untuk membunuh musuh mereka. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Air terjun es ini mungkin adalah jurus yang akan membuat mereka binasa bersama. Menarik, sangat menarik. 6 jurus lain dari seni pedang tanpa embun beku sangat biasa. Karena aku telah mengolah teknik pedang surgawi 9 mistik, aku tidak perlu mengolah teknik pedang tanpa embun beku lagi. Namun, jurus terakhirku ini, Es Salju, layak untuk diolah. Su Ling tersenyum gembira dan berpikir dalam hati, selama aku berlatih es dan salju, aku bahkan dapat mengorbankan hidupku untuk membunuh prajurit kekuatan sejati. Itu sungguh tak terbayangkan. Karena dia sudah bertekad untuk berlatih jurus terakhir, es dan salju, maka Su Ling tentu akan berlatih sepenuh hati. Su Ling diam-diam melafalkan teknik untuk teknik pedang es dalam benaknya. Ki mistis di dalam tubuhnya terbakar dengan gila-gilaan. Seiring berjalannya waktu, bunga-bunga es berangsur-angsur mengembun di sekitar Su Ling. Pada saat ini, Su Ling tiba-tiba menghunus pedang surgawi yang sunyi. Dengan suara dentang, bunga es sebening kristal muncul di permukaan pedang surgawi yang sunyi. Bunga es itu mengeluarkan suara dentang di udara. Hampir pada saat yang sama, Su Ling tiba-tiba membuka matanya. Dari dalam matanya, sedikit rasa dingin bisa terlihat. Es dan salju. Saat dia membuka matanya, Su Ling berteriak pelan. Bunga-bunga es sebening kristal di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi bunga asli saat mereka melayang di udara. Luo Wusuang telah beristirahat dengan mata tertutup sepanjang waktu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu alasan di balik penurunan suhu di sekitarnya yang tiba-tiba, tetapi dia tetap merasa tidak percaya. Terlebih lagi, yang membuat Luo Wusuang semakin terkejut adalah bahwa Su Ling benar-benar menggunakan jurus terakhir dari seni pedang tanpa pedang es dan salju. Su Ling, meskipun bakatnya rata-rata, kecepatannya dalam berlatih teknik kultivasi benar-benar mengerikan. Aku memberikan teknik pedang es kepadanya, dan hanya dalam waktu setengah hari, dia mampu melakukan bentuk dasar. Menurut pendapatku,
Paling lama dalam waktu setengah tahun, dia seharusnya dapat sepenuhnya memahami jurus terakhir dari teknik pedang es. Dia tidak dapat menahan rasa beruntung karena dia dapat menjadikan Su Ling sebagai murid terakhirnya di dalam ruangan. Su Ling menampilkan Ice and Snow. Lingkungan sekitar samar-samar dipenuhi bunga es, menyebabkan lingkungan menjadi sangat dingin. Setelah beberapa saat, Su Ling perlahan membuka matanya dan melihat bunga es di sekitarnya. Tiba-tiba dia menggoyangkan tangan kanannya dan ki mistis di tubuhnya langsung menyembur keluar dan menghancurkan bunga es tersebut. Kemudian, dia menyimpan Desolate Heavenly Sword dan tersenyum, aku telah melatih jurus, Ichefall, ini hingga tahap awal. Aku memperkirakan bahwa aku akan dapat menyelesaikannya paling lama dalam waktu 1 bulan. 1 bulan keberhasilan, paling lama. Jika Luo Wusuang mendengar apa yang dikatakan Su Ling, dia pasti akan terkejut. Lagi pula, saat itu dia telah berlatih teknik pedang es selangkah demi selangkah selama 5 tahun penuh, dan ketika dia berlatih jurus terakhir, dia telah menggunakan waktu 1 tahun. Meskipun begitu, dia masih disebut jenius. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kesulitan kultivasi teknik pedang es. Tidak perlu terburu-buru, aku perlu mencari tahu siapa yang memasuki paviliun Raja Pedang dari Kota Matahari Biru. Setelah merapikan pakaiannya sebentar, Su Ling berdiri dan mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat ini, dia memakan pil penguat asal seolah-olah itu adalah kacang manis. Selain itu, Su Ling saat ini memiliki kekuatan jiwa tingkat 2 puncak. Dengan bantuan orang lain, dia hampir tidak bisa memurnikan ramuan tingkat 5. Ini berarti bahwa Su Ling kemudian dapat memurnikan ramuan untuk mendapatkan kristal Suan. Orang harus tahu bahwa nilai ramuan tingkat 5 dapat mencapai ratusan ribu kristal mistis tingkat tinggi. Bahkan dapat mencapai jutaan kristal Suan di pasar gelap. Kalau begitu, mari kita cari Fatih Zeng. Dia juga pergi untuk mengambil bagian dalam ujian paviliun Raja Pedang sebelumnya. Dia pasti tahu siapa yang menang di antara kita. Petik 2. Su Ling tertawa. Tak lama kemudian, Su Ling meninggalkan klan Su dan pergi ke pasar. Fatih Zeng, atau dengan kata lain, Zeng Yan. Meskipun status keluarganya di kota Azure Sun tidak sehebat keluarga Su, mereka tetaplah keluarga yang sangat terkenal. Tak lama kemudian, Su Ling tiba di pintu masuk keluarga Zeng. Ia naik dan mengetuk pintu. Orang yang membukakan pintu untuknya adalah seorang pengurus rumah tangga yang dikenal Su Ling. Ketika kepala pelayan melihat bahwa Su Ling datang untuk mencari Zeng Yan, ekspresi panik langsung muncul di wajahnya. Dalam kepanikan, ia berkata, Tuan Muda Su, Anda, bukankah Anda, Paman Zeng? Saya tidak mati. Su Ling tersenyum tak berdaya dan menjelaskan, saya hanya pergi ke tempat lain. Tuan Muda Su, Anda tidak tahu. Semua orang mengatakan bahwa Anda meninggal saat penilaian paviliun Raja Pedang, mereka bahkan mengatakan bahwa Anda memiliki hidung dan mata yang bagus, menyebabkan Tuan Muda kita menjadi sangat sedih. Setelah memastikan bahwa Su Ling memang masih hidup, Paman Zeng langsung menghela napas lega. Wajahnya yang ramah tampak sedikit tersenyum saat berbicara. Paman Zeng, di mana Zeng Yan sekarang? Mendengar bahwa Zeng Yan bersedih untuknya, Su Ling tidak dapat menahan senyum saat bertanya. Di kota Azure Sun, Su Ling adalah satu-satunya saudara yang tulus seperti Zeng Yan. Dia harus segera memberitahu Zeng Yan bahwa dia masih hidup, agar Zeng Yan tidak merasa sedih untuknya. Tuan Muda saat ini sedang berlatih di ruang rahasia. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Paman Zeng tertawa. Setelah itu, Su Ling mengikuti di belakang Paman Zeng dan mereka berdua berjalan masuk ke keluarga Zeng. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Paman Zeng, Su Ling tiba di depan kamar keluarga Zeng. Paman Zeng baru saja akan pergi dan mengetuk pintu kamar, tetapi dihentikan oleh Su Ling yang ada di belakangnya. Paman Zeng, tolong jangan ganggu kultivasinya. Aku tidak punya urusan mendesak untuk diurus di sini. Aku akan menunggunya di luar ruang rahasia. Su Ling tersenyum pada Paman Zeng dan berkata, Tuan Muda punya teman sepertimu, Tuan Muda Su, ini benar-benar berkah dari 10 generasi. Melihat Su Ling begitu bijaksana, Paman Zeng tertegun sejenak dan berkata dengan serius. Sepupuku akan menjadi sampah. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, suara omelan yang menghina terdengar. Mendengar ini, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, kaki Paman Zeng gemetar.
Dia dengan cepat melangkah mundur dan menyapa orang yang berbicara. Nona ketiga, Anda di sini. Suling mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Dia kemudian menatap gadis yang dipanggil Nona ketiga oleh Paman Zeng dan mengalihkan pandangannya. Wanita itu, saat melihat Suling memandang rendah dirinya dengan cara seperti itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan berteriak, "Suling, jangan pikir aku tidak tahu siapa dirimu. Di seluruh kota Qingyang, tidak banyak orang yang tidak mengenalimu. Orang sepertimu benar-benar berani datang mencari sepupuku." Mendengar omelan wanita itu, jejak dingin melintas di kedalaman mata Suling. Jika bukan karena gadis ini adalah sepupu Zeng Yan, Suling pasti sudah menghukumnya. Paman Zeng, yang berada di samping, melihat bahwa Suling telah dipermalukan dan segera menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan cepat melangkah maju dan menasihati, "Nona ketiga, Tuan Muda Su adalah teman Tuan Muda. Tolong jangan mempermalukannya lagi. Kamu hanyalah anjing tua yang dibesarkan oleh keluarga Zeng. Beraninya kamu mengajariku cara bekerja. Itu sama saja dengan meminta pukulan." Tatapan wanita itu berubah dingin saat dia berteriak. Dia kemudian mengeluarkan cambuk hijau dari pinggangnya yang ramping dan mengayunkannya ke arah Paman Zeng. Cambuk hijau itu terbang di udara, dan dengan suara keras, itu sangat jelas. Jika orang normal seperti Paman Zeng sudah tua, dia pasti akan terluka jika terkena cambuk ini. Melihat cambuk hijau itu datang padanya, Paman Zeng berteriak ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tanpa sadar menutup matanya. Namun, tepat saat cambuk hijau itu hendak mendarat di Paman Zeng, sebuah siluet tiba-tiba muncul di antara dia dan wanita muda itu. Sosok itu tidak lain adalah Suling. Pada saat ini, Suling memegang erat cambuk hijau itu dengan tangannya. Matanya dingin dan galak saat dia menatap wanita itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tadi, aku tidak memberimu pelajaran karena kupikir kau adalah sepupu Zeng Yan. Tapi sekarang, kau terlalu sombong. Hehe, Suling, siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah sampah? Apa yang kau pamerkan di hadapanku? Orang tua ini adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga Zeng. Aku tuan mereka, aku bisa menghajarnya kapanpun aku mau. Siapa kau berani mengendalikanku di sini?" Wanita itu menatap Suling dengan jijik di wajahnya saat dia sengaja mengejeknya. Namun, saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, tangan Suling turun dan tamparan keras mendarat di wajah wanita itu. Gadis itu tertegun sejenak. Dia dan Zeng Yan masih putri ketiga dari keluarga Zeng. Biasanya, mereka dimanja, jadi bagaimana mereka bisa menderita penghinaan seperti itu? Rasa sakit yang menyengat di wajahnya mengingatkannya bahwa dia memang telah ditampar di wajah oleh Suling tadi. Pada saat ini, matanya gelap dan dingin. Tangan kanannya menutupi wajahnya saat dia dengan dingin menatap Suling dan berteriak, "Kamu sudah selesai. Dasar bajingan, kamu berani memukulku. Aku berjanji padamu, bukan hanya kamu yang akan mati, bahkan anjing tuanya, yang tidak pernah mati, akan mati juga." Petik 2. Tepat saat Zeng Yan selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Suling. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zeng Yan sekali lagi. "Kamu mempermalukanku berkali-kali. Karena kamu adalah sepupu Zeng Yan, aku tidak akan merendahkan diriku ke tingkat yang sama denganmu. Namun, karena kamu berani mempermalukan orang yang setia seperti Paman Zeng, bagaimana mungkin aku bisa mengampunimu? 2 tamparan tadi adalah hukumanmu." Suling berkata dengan suara yang dalam. "Jika kau punya nyali, pukul saja aku sampai mati. Kalau tidak, aku akan menyuruh kakak laki-lakiku datang ke sini untuk membalas dendam padamu. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman." Mata Zeng Yan sangat ganas. Dia melotot ke arah Suling dan meraung marah. "Enyahlah." Suling terlalu malas untuk peduli dengan Zeng Yan. Membunuh wanita rendahan seperti Zeng Yan hanya akan mengotori tangan Suling. Zeng Yan mencibir dan berbalik untuk pergi. Wajah pucatnya dipenuhi rasa sakit yang membakar. Dia menatap Suling dengan ganas sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Zeng Yan pergi, Paman Zeng tiba-tiba duduk di tanah dan berteriak, "Tuan Muda Su, kali ini Anda benar-benar membuat masalah. Siapa yang tidak tahu bahwa Nona ketiga selalu kejam dan tidak kenal ampun? Selain itu, dia pendendam terhadap keluhannya. Jika Anda menamparnya 2 kali, dia pasti akan membalas dendam. Tulang-tulangku membusuk, jadi jika aku mati, aku akan mati,
tetapi Anda adalah teman tuan mudaku. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada tuan mudaku? Jika Anda ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Paman Zeng, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Su Ling tertawa dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah keluarga Zeng, Su Ling pasti sudah menyerang Zeng Yan sejak lama. Pada saat itu pasti tidak akan semudah dua tamparan di wajah. Pada saat ini, di dalam hati Su Ling, tanpa diragukan lagi, niat membunuhnya terhadap Zeng Yan meningkat. Pada saat ini, terdengar suara derit saat pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka. Fatih Zeng yang gemuk itu segera keluar dari ruang rahasia. Saat berlatih di ruang rahasia, dia mendengar suara Su Ling, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Karena itu, dia segera mengakhiri latihannya dan keluar dari ruang rahasia untuk melihat. Apakah Su Ling telah tiba? Benar, semuanya sesuai dengan dugaannya. Su Ling memang telah datang. Melihat Su Ling yang aman dan sehat, Fatih Zeng tiba-tiba menjadi bersemangat. Air mata benar-benar muncul di kedalaman matanya saat dia dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan Su Ling. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Su Ling dan berteriak, "Dasar bajingan terkutuk, apakah kamu membuatku takut setengah mati? Aku bahkan mengira bahwa kamu, bajingan, benar-benar telah mati di pegunungan binatang ajaib." Mendengar omelan Fatih Zeng, Su Ling tidak marah, tetapi malah menganggapnya lucu. Terutama setelah melihat wajah Fatih Zeng yang menangis, Su Ling mengeluarkan puji dan tertawa terbahak-bahak. Tahukah kamu bahwa aku sangat khawatir padamu, tetapi kamu masih punya wajah untuk tersenyum di sini. Teriak Fatih Zeng. Baiklah, aku mengerti. Menurutmu siapa aku? Bagaimana mungkin aku bisa mati di pegunungan binatang ajaib? Su Ling tertawa pelan beberapa kali dan menghiburnya. Melihat Su Ling di depannya, Fatih Zeng langsung bereaksi dan berkata dengan heran, "Kau berhasil menembus lapisan pemurnian tubuh ke-9. Ya, Su Ling menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan suara yang dalam, "Dasar bocah, kau juga tidak buruk. Kekuatan jiwamu telah naik ke peringkat kedua dan kekuatanmu juga telah naik ke tingkat ke-8 pemurnian tubuh." Faktanya, bakat Zeng Yan cukup bagus. Sebelumnya, Su Ling hanya memberinya beberapa pil roh untuk mencoba menembus kekuatan jiwanya. Faktanya, saat itu, Su Ling tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, menembus kekuatan jiwa sangat sulit dan membutuhkan sejumlah keberuntungan. Tanpa diduga, Fatih Zeng benar-benar berhasil menembus ke peringkat kedua. Jika tidak ada kesalahan, maka Fatih Zeng akan dapat pergi ke Serikat Apoteker dan menjadi alkemis peringkat kedua. Berpikir tentang fakta bahwa kota Qingyang hanyalah sebuah tempat kecil, mengingat Zeng Yan baru berusia 17 tahun dan akan menjadi apoteker tingkat 2, jika Zeng Yan bersedia, dia pasti bisa masuk akademi. Namun, semuanya tergantung pada Zeng Yan jika dia ingin bergabung dengan akademi. Su Ling, terima kasih banyak. Jika bukan karena pil jiwa yang kau berikan padaku, aku akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos ke tingkat kedua. Ekspresi Zeng Yan berubah dingin saat dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak perlu saling berterima kasih. Su Ling terkekeh dan berkata dengan serius, "Si gendut, katakan padaku, apakah kau pernah berpikir untuk mengikuti jalan alkimia?" Mendengar kata-kata Su Ling, si gendut Zeng segera menghela napas dan berkata tanpa daya, "Su Ling, jalan alkimia jauh lebih sulit daripada seni bela diri. Jumlah upaya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan seorang alkemis berbakat jauh lebih banyak daripada jalan seni bela diri. Meskipun bakatku dalam memurnikan pil tidak buruk, mustahil bagi klan Zeng untuk mendidikku ke jalur pemurnian pil. Apakah kamu khawatir tentang sumber daya kultivasi?" Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Fatih Zeng memang sangat realistis. Melatih seorang jenius pemurnian pil lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam prosesnya, dia perlu mengerahkan banyak upaya dan sumber daya. Ini jauh lebih sulit daripada melatih seorang jenius seni bela diri. Inilah tepatnya alasan mengapa apoteker dianggap sebagai harta karun di setiap benua. Apoteker tingkat tinggi dipuja oleh puluhan ribu orang. Bahkan seorang ahli tingkat atas tidak akan berani memprovokasi seorang alkemis tingkat atas. Keluarga Zeng dianggap baik-baik saja di kota Qingyang, tetapi kota Qingyang hanyalah kota kecil dan tidak penting di seluruh kekaisaran. Lan Qing, apalagi seluruh benua.
Dengan sumber daya yang dimiliki keluarga Zheng sekarang, belum lagi membesarkanku menjadi seorang alkemis jenius, aku khawatir bahkan mengirimku dalam perjalanan seni bela diri tidak akan mungkin. Zheng Yan tersenyum pahit. Gemuk, kau tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Biarkan aku bertanya padamu, apakah kau ingin memulai jalur alkimia atau tidak? Mata Suling dipenuhi dengan tekad saat dia bertanya dengan nada yang dalam. Ya, Zheng Yan menjawab dengan serius. Kalau begitu, itu bagus. Suling mengangguk puas dan berkata, aku akan memikirkan cara untuk mengirimmu ke akademi. Hah, mendengar itu, Zheng Yan terkejut dan hatinya bergetar. Dia berkata dengan heran, dengan bakat bawaanku, bahkan jika aku masuk akademi, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Ini karena perekrutan untuk Akademi Alkimia telah berakhir. Petik 2. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Suling tersenyum dan menjawab langsung, aku akan datang dan menemuimu dalam beberapa hari. Pada saat itu, ikuti saja aku ke Akademi Bela Diri Alkimia. Baiklah, melihat penampilan Suling yang percaya diri, Zheng Gendut menjawab. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, itu adalah sampah terkutuk itu, bajingan itu. Baru saja, dia menamparku 2 kali, kau harus membantuku membalas dendam. Tiba-tiba terdengar teriakan yang penuh dengan kekejaman. Zheng Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap orang yang berbicara dan bertanya, sepupu, kamu menghina temanku bahkan tanpa membuka mulutmu. Apakah kamu masih tidak menghormati sepupumu ini? Zheng Gendut, adik perempuanku memberimu muka untuk memanggilmu sepupu. Jika aku tidak memberimu muka, omong kosong macam apa kamu? Pada saat ini, seorang pria kekar tiba-tiba muncul di depan Zheng Yan. Dengan ekspresi angkuh, dia menatap dingin ke arah Zheng Yan dan dengan tegas memerintah. Zheng San, apakah kamu akan memanjakan adikmu seperti ini? Mata Zheng Yan langsung berubah dingin saat dia berkata dengan suara tegas. Jadi bagaimana jika kita memaafkannya? Zheng Yan, kamu sampah. Tidak kusangka kamu benar-benar akan kalah bahkan tanpa bertarung. Kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga Zheng. Menatap dingin ke arah Zheng Yan, dia berkata, kamu bahkan tidak bisa mengurus sampah itu, Huang Hongyu, dan sekarang kamu berani berdiri di hadapanku. Sepertinya sudah saatnya bagiku untuk memberimu pelajaran yang pantas untuk pamanku yang kedua. Tangan kanannya mengepal saat ki mistis dalam tubuhnya melonjak keluar, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Kecepatannya sangat cepat, dia langsung tiba di depan Zheng Yan, dan sebelum Zheng Yan bisa bereaksi, dia sudah meninju wajah Zheng Yan. Dia sebelumnya tidak ikut dalam perekrutan Paviliun Raja Pedang, tetapi dia telah mendengar tentang hal-hal yang terjadi selama perekrutan. Terutama ketika Zheng Yan kalah tanpa perlawanan dan langsung mengakui kekalahan kepada Huang Hongyu, itu membuatnya merasa semakin malu. Sampah seperti Zheng Yan telah benar-benar mempermalukan keluarga Zheng. Melihat Zheng San bergerak, hati Zheng Yan bergetar. Kekuatannya baru saja melangkah ke pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan selama kurun waktu ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Akibatnya, dia sama sekali bukan tandingan Zheng San. Tinju Zheng San turun, dan pada saat ini, Zheng Yan sudah memejamkan matanya. Tapi, tepat pada saat itu, tepat pada waktunya, lengan yang kuat dan bertenaga tiba-tiba mencengkeram tinju yang dihantamkan Zheng San ke arahnya. Pergi sana. Pada saat ini, Suling mengunci tinju Zheng San. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan saat dia berkata dengan ringan. Bajingan, menurutmu siapa dirimu? Teriak Zheng San. Kemudian, dia berjuang sekuat tenaga untuk beberapa saat dia mencoba menarik lengannya dari tangan Suling. Namun, ketika dia mengerahkan kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Kamu akan menyesali apa yang telah kamu katakan. Sambil mencibir, Suling menjawab dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Suling. Setelah itu, Suling langsung mengambil tindakan dan sebuah telapak tangan mendarat di dada Zheng San. Hampir tidak ada kesempatan untuk membalas. Zheng San memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Dia mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi keras dan tulang-tulangnya juga mengeluarkan suara retak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia menatap kosong ke arah Suling. Kemudian, dia berteriak, kamu, bagaimana mungkin kamu? Jika kamu berani menggertak Fatih lagi, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Suling berkata dengan suara dingin.
Bajingan terkutuk, ini keluarga Zeng. Terserah padamu, dasar sampah, untuk melakukan apapun yang kau inginkan di sini. Dia tentu saja melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, dia menatap Su Ling dengan dingin sambil berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, aku akan membiarkanmu terus bersikap sombong selama beberapa hari lagi. Ketika keluarga Lin menangkapmu, kau pasti akan mati. Mendengar ini, Su Ling mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh, keluarga Lin. Haha, Su Ling, kematianmu sudah dekat, tapi kamu masih belum tahu. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Lin telah memberikan perintah untuk membunuh? Seketika, dia tertawa terbahak-bahak sambil berbicara dengan suara tegas. Apakah karena aku membunuh Lin Feng? Pikiran Su Ling langsung tenggelam. Dia sangat jelas bahwa selama pemeriksaan pavilion Raja Pedang sebelumnya, dia mengabaikan bujukan Lin Zhen dan langsung menyerang dan membunuh Lin Feng. Saat itu, Lin Zhen sudah berniat membunuhnya. Hehe, sepertinya kamu sudah mengerti. Pengaruh keluarga Lin di kota Qingyang tidak kalah sedikit pun dari keluarga Sumu. Apakah kamu pikir kamu akan membiarkan masalah ini begitu saja? Selain itu, untuk membunuhmu, keluarga Lin telah memerintahkan seseorang untuk memberitahu Lin Xuan. Mata Zheng He berubah suram saat dia berkata dengan dingin, Su Ling, kamu akan mati kali ini. Begitukah? Sambil mencibir, Su Ling menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati di hadapanku? Kamu, Zheng He tertegun sejenak, tetapi dia tidak berani memprovokasi Su Ling. Lagi pula, dengan kekuatan Su Ling, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Su Ling. Su Ling, apa yang akan kau lakukan? Pada saat ini, Zheng Yan juga memahami keseriusan situasi tersebut. Ia buru-buru melangkah maju dan bertanya, memangnya kenapa kalau Lin Xuan datang? Sambil tertawa pelan, mata Su Ling dipenuhi dengan tekad saat ia melanjutkan, Fatih, siapa yang memenangkan ujian pavilion Raja Pedang terakhir kali? Wang Huan, kata Zheng Yan. Apa? Kenapa kau menanyakan ini? Zheng Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Fatih, aku akan datang dan menemuimu lagi dalam beberapa hari. Aku akan kembali dulu. Su Ling, kau baik-baik saja. Kita adalah saudara, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Petik 2. Melihat ada yang tidak beres dengan Su Ling, Zheng Yan berkata dengan tegas. Su Ling tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik Zheng Yan dengan penuh rasa terima kasih sebelum meninggalkan keluarga Zheng. Petik 2. Petik 2. Setelah meninggalkan keluarga Zheng, Su Ling tidak berlama-lama di jalan dan langsung kembali ke keluarga Su. Ketika Su Ling kembali ke kediaman keluarga Su, dia melihat Su Yun dan anak buahnya duduk di aula utama, tampaknya menunggu Su Ling kembali. Su Ling berpura-pura tenang dan berjalan ke aula. Dia membungkuk ke arah Su Yun San dan bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Linger, apakah kamu masih belum tahu? Su Yun San mengerutkan kening. Dia menyerahkan surat rahasia itu kepada Su Ling. Su Ling melihat surat rahasia itu dan ekspresinya menjadi semakin serius. Surat ini dari Akademi Bela Diri Alkimia, kata Tetua Agung Su Hai. Apakah Akademi dan Wu akan membela Lin Xuan? Su Ling mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak mencoba membantu, aku mencoba mengambil alih situasi. Beberapa hari yang lalu, Lin Xuan telah memasuki halaman dalam dan masih diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Statusnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Su Hai menjelaskan dengan ekspresi jelek. Jika Akademi membantu klan Lin, maka klan Su bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi klan Lin. Mengambil alih situasi secara keseluruhan. Itu sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Su Yun San tertawa dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Linger, apakah kamu tahu siapa yang datang kali ini? Putramu tidak tahu. Su Ling menggelengkan kepalanya. Itu Lu Sueyao. Wajah Su Yun San tenggelam saat dia berkata dengan dingin, kali ini, orang yang mewakili sekolah bela diri alkemis adalah Lu Sueyao. Akademi Alkemis sengaja mempermalukan klan Su. Mendengar kata-kata Su Yun San, Su Ling terdiam. Sesaat kemudian, Su Ling mengangkat kepalanya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia bertanya, Ayah, apa yang akan ayah lakukan sekarang? Bagaimana mungkin orang-orang dari klan suku membiarkan orang lain menindas kita? Jika klan Lin benar-benar berani datang dan membuat masalah,
klan Su akan menyatakan perang terhadap mereka. Su Yun-san berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat tirani. Ayah, jangan khawatir, masalah ini akan diselesaikan olehku. Su Ling tersenyum dan berkata, saat ini, keluarga Lin tidak ragu untuk mencari pembantu dari Akademi Bela Diri Alkimia untuk membalas dendam atas pembunuhan Su Ling terhadap Lin Feng. Perwakilan yang dikirim oleh Akademi Bela Diri Alkimia tidak lain adalah tunangan Su Ling, Lu Sueyao. Namun, karena itu adalah Akademi Bela Diri Alkimia dan keluarga Lin, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Su Ling telah bergabung dengan Paviliun Raja Pedang dan bahkan menjadi murid Luo Wusuang. Luo Wusuang, tidak peduli apapun, tetaplah seorang Master Paviliun Raja Pedang. Baik itu status atau identitas, Lu Sueyao tidak dapat dibandingkan dengannya. Karena itu, Su Ling tidak takut pada klan Lin. Bahkan jika dia membawa Akademi Bela Diri Alkimia bersamanya, Su Ling sama sekali tidak takut. Linger, tindakan pencegahan apa yang kamu miliki? Su Yun-san berkata dengan heran. Kita akan menghadapinya saat waktunya tiba. Jika Akademi Bela Diri Pil dan klan Lin benar-benar berani datang ke klan Su untuk menimbulkan masalah, aku akan membuat mereka menanggung akibatnya. Mata Su Ling langsung berubah dingin saat dia berkata dengan nada yang dalam, perkataan yang hebat. Patriark Su, Anda benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Sekarang, saya telah membawa tetua Han Feng dari Akademi Danwu. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki putra Anda agar kita dapat menanggung akibatnya. Tiba-tiba, sebuah seringai penuh penghinaan terdengar. Segera setelah itu, Lin Zhen yang bermartabat membawa sekelompok orang ke aula klan Su. Tatapan Su Yun-san langsung menjadi gelap. Dia melihat orang-orang di belakang Lin Zhen dan tidak asing dengan mereka. Mereka adalah tetua Han Feng, yang datang bersama Lu Sueyao ke keluarga Su untuk mengakhiri pertunangan. Selain tetua Han Feng, Lu Sueyao juga datang bersamanya. Paman Su, Lu Sueyao berjalan mendekat, tersenyum, dan menyapanya. Mendengar sapaan Lu Sueyao, Su Yun-san hanya mendengus dingin. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berkata, bolehkah saya tahu alasan kalian semua datang ke keluarga Su? Hehe, Patriark Su, apakah Anda masih ingin berpura-pura gila? Cepat serahkan bajingan Su Ling itu, jika tidak, keluarga Su akan dimusnahkan. Petik 2, Han Feng berkata sambil mencibir. Bolehkah aku tahu apa permusuhan antara putraku dan akademi? Wajah Su Yun-san muram saat dia bertanya. Dia membunuh saudaraku. Teriakan keras langsung terdengar. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampak agak tampan berjalan ke aula. Matanya dingin saat dia menatap Su Ling dan berteriak, kali ini, aku telah mengundang tetua Han Feng dan kakak senior Lu Sueyao dari Akademi Bela Diri Alkimia untuk datang dan mengambil alih situasi. Su Ling harus membayar utangnya dengan darah. Pemuda itu tidak diragukan lagi adalah Lin Xuan. Mendengar kata-kata Lin Xuan, Su Ling langsung tersenyum dan berkata, Lin Feng dan aku memiliki duel yang adil sejak awal. Jika aku tidak membunuhnya, aku khawatir akulah yang akan mati. Bajingan, hidupmu serendah semut. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu mati 10.000 kali, bagaimana dengan itu? Petik 2, Lin Xuan berkata dengan galak. Su Ling tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Lu Sueyao dan berkata dengan acuh tak acuh, kau juga berpikir begitu. Su Ling, mengapa kau tidak hidup dengan damai? Kau jelas tahu bahwa orang-orang sepertimu dan Lin Feng bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Jika Lin Feng tidak mati, dia bisa masuk ke Akademi Bela Diri Alkimia untuk berkultivasi. Namun kau membunuhnya dan membuat Lin Xuan marah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tiba-tiba mendesah, Lu Sueyao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan enggan melirik Su Ling dan berkata dengan senyum pahit, tapi jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Sueyao, sebaiknya kau jangan biarkan emosimu menjadi liar. Kehidupan anjing Su Ling ini, harus diambil. Wajah Han Feng tenggelam, dia segera berjalan ke sisi Lu Sueyao dan berbisik, apakah kamu sudah lupa? Jika Lin Xuan tidak diizinkan membunuh Su Ling, Lin Xuan harus meninggalkan akademi. Tapi antara aku dan Su Ling, Lu Sueyao ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia bukanlah orang yang tidak peduli dengan persahabatan lama. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Su Ling terbunuh. Dia sampah. Bagaimana mungkin dia layak untukmu? Jangan lupa bahwa kontrak pernikahan antara kalian telah dibatalkan. Selain itu,
Pangeran ke-6 telah setuju untuk menikahimu sebagai selirnya. Jika kamu masih terjerat dengan sampah ini, maka jangan pernah berpikir untuk menikahi Pangeran ke-6. Han Feng berkata dengan dingin. Begitu, Lu Sueyao menganggukkan kepalanya dan berbalik. Tanpa daya, dia berkata, Su Ling, jika kamu bersedia hidup di bawah masyarakat ini, apakah kamu masih akan mati hari ini? Mendengar desahan tak berdaya Lu Sueyao, Su Ling tersenyum dan berkata, menikah dengan Pangeran ke-6, aku harus mengucapkan selamat padamu. Tapi apakah itu benar-benar cinta yang kau inginkan? Atau mungkin, apakah kau benar-benar menyukai Pangeran ke-6? Tidak mungkin kau belum pernah melihat Pangeran ke-6 sebelumnya. Kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Mendengar itu, mata Han Feng menjadi dingin. Ia menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin, Lin Xuan, kau bisa menyerang sekarang. Aku dapat menjamin bahwa orang-orang dari klan Su sama sekali tidak akan berani menyerangmu. Petik 2. Terima kasih, Tetua Han Feng. Lin Xuan sangat gembira dan segera mencabut pedang tajamnya. Dengan tatapan mata penuh kekejaman, dia menusuk ke arah Su Ling. Su Ling mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ki roh di tubuhnya disegel oleh kekuatan yang kuat. Haha, dasar semut, membunuhmu semudah menghancurkan semut. Han Feng mencibir. Dia telah mengunci Su Ling Xuan tadi, membuat Su Ling tidak mungkin melawan. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Lin Xuan telah menusuk dada Su Ling. Linger, Su Yun San meraung, dan segera mengambil tindakan, tetapi dia diblokir oleh Han Feng. Adapun yang lainnya, termasuk Su Hai, mereka semua dihentikan oleh anak buah Han Feng. Pada saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan Su Ling mati secara tragis di bawah pedang Lin Xuan. Cahaya dingin menyala dan Lin Xuan menghunus pedangnya. Tetapi pada saat ini, terdengar suara, wosh, dan mata Lin Xuan membelalak. Segera setelah itu, kepala dan leher Lin Xuan terpisah. Seorang tetua kecil dari akademi benar-benar berani memimpin situasi. Betapa lucunya, sebuah seringai menghina segera bergema. Han Feng mengerutkan kening dan melotot ke orang yang berbicara, berkata dengan suara tegas, kamu sedang mencari kematian. Bahkan dekan Akademi Bela Diri Alkimia tidak berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kamu, seorang penatua yang hanya memiliki prinsip dalam, berani bersikap begitu sombong. Kau sama sekali tidak tahu tempatmu. Sambil tertawa pelan, orang itu menggerakkan jarinya dan seberkas cahaya pedang langsung menebas, langsung mendarat di lengan kiri Han Feng. Tanpa kesempatan untuk melawan, lengan kiri Han Feng terpotong. Pada saat ini, Han Feng berteriak kesakitan, darah menodai pakaiannya menjadi merah. Kau, siapa sebenarnya kau? Han Feng panik, wajahnya pucat saat dia menatap wanita di kejauhan dan bertanya. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Kembalilah dan beritahu Dan Xuanzi untuk datang ke kota Azure Sun dan minta maaf padaku secara pribadi. Wanita itu memiliki lapisan kain kasa yang menutupi wajahnya. Sulit untuk mengatakan penampilannya, tetapi temperamennya sangat luar biasa. Dia adalah guru Su Ling, Luo Wusuang. Pada saat ini, Luo Wusuang menatap dingin ke arah Han Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Dan Xuzi tidak datang, maka aku akan mengunjunginya lain kali. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Mendengar ini, Han Feng tersentak dan segera mundur. Lu Sueyao juga terkejut. Dia segera menghampiri Han Feng, mengambil pil hemostasis dan memberikannya kepadanya. Han Feng meminum pil itu. Wajahnya pucat saat dia menatap wanita itu dengan ketakutan. Kamu benar-benar tidak layak. Tatapan dingin Luo Wusuang melintas melewati Lu Sueyao saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu yang mengikuti di samping Lu Sueyao agak marah. Namun, Luo Wusuang hanya menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu belum menyadari kesenjangan antara kamu dan aku. Tetua berjubah abu-abu itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum cahaya dingin menyambar dan memotong rambut di pelipisnya. Kalian, kenapa kalian tidak pergi saja? Apa kalian ingin aku mengantar kalian keluar? Luo Wusuang berkata dengan suara berat, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin dan tegas. Han Feng tidak berani berlama-lama dan segera meninggalkan aula utama klan Su. Lu Sueyao juga memasang ekspresi panik di wajahnya saat dia segera mengikuti Han Feng. Adapun lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dia juga berkeringat dingin karena ketakutan.
Kilatan dingin tadi terlalu tajam. Tetua berjubah abu-abu itu tidak meragukan bahwa jika gadis itu ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan tangannya. Kemarahan di mata Lin Zhen semakin tebal saat dia menatap Lin Xuan, yang kepalanya dipenggal. Dia melotot ke arah Su Ling, dan yang lainnya dan dengan kejam berkata, keluarga Lin dan keluarga Su tidak bisa didamaikan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lin Zhen berbalik dan pergi. Jantungnya terasa seperti meneteskan darah dan merasakan sakit yang tak tertandingi. Lin Feng telah dibunuh oleh Su Ling dan sekarang, Lin Xuan juga telah dibunuh oleh anak buah Su Ling. Mulai hari ini dan seterusnya, dia, Lin Zhen, tidak lagi memiliki keturunan. Dengan kata lain, klan Lin telah dimusnahkan sejak saat itu. Semua yang terjadi tadi terlalu tiba-tiba. Su Ling dan yang lainnya semuanya bingung. Siapa kamu sebenarnya? Orang pertama yang bereaksi adalah Su Yun San. Dia dengan penasaran menatap Luo Wusuang dan bertanya, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka? Luo Wusuang melirik Su Ling, lalu kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Su Yun San menatap Su Ling, seolah-olah dia sedang menunggu penjelasan Su Ling. Su Ling mengeluarkan batuk ringan dan perlahan menjelaskan, sebenarnya, dia adalah guruku. Namanya Luo Wusuang, dan dia adalah Master Pavilion Raja Pedang. Mendengar itu, Su Yun dan yang lainnya semua terkejut. Linger, apa yang terjadi? Su Yun sangat terkejut di dalam hatinya saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Su Ling tersenyum tak berdaya. Dia menceritakan seluruh kisahnya dan kemudian menceritakan kepadanya apa yang terjadi di pegunungan binatang ajaib. Setelah mendengarkan penjelasan Su Ling, Su Yun San langsung menghirup udara dingin. Su Yun San menatap orang-orang di aula dan berkata dengan suara dingin, tidak seorang pun diizinkan untuk menyebarkan apa yang telah terjadi hari ini. Semua orang di aula saling memandang dengan cemas. Apa yang terjadi hari ini memang terlalu mengejutkan. Luo Wusuang adalah ahli pedang nomor 1 di seluruh kerajaan Lanqing, dan dia juga seorang Master Pavilion Raja Pedang yang disegani. Tapi sekarang, bukan hanya tuan mudanya, Su Ling, yang bergabung dengan sekte Luo Wusuang, yang lebih aneh lagi adalah Luo Wusuang sendiri ada di klan Su. Semua ini sungguh tidak masuk akal. Setelah meninggalkan klan Su, Lu Sueyao dan yang lainnya tidak langsung meninggalkan kota Qingyang. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di sebuah penginapan di kota Qingyang. Di dalam kedai, wajah Lu Sueyao dipenuhi dengan keraguan. Ia menatap Tetua Han Feng dan bertanya dengan heran, Tetua Han Feng, siapakah orang itu? Dapat dikatakan bahwa sejak Lu Sueyao memasuki halaman suci, ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, saat ini ia ditunjuk oleh Pangeran ke-6. Tidak lama lagi ia akan menikah dengan keluarga kekaisaran dan menjadi selir kekaisaran. Statusnya akan sangat terhormat. Lengan Han Feng terputus, tetapi untungnya ia mendapat dukungan dari pil, jadi ia tidak pingsan karena rasa sakitnya. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi dan matanya merah. Ia berkata, tidak peduli siapa wanita itu, ia jelas bukan seseorang yang dapat kita provokasi. Saat ia mengatakan ini, hati Han Feng dipenuhi dengan kebencian. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah seorang murid di belakangnya dan bertanya dengan suara tegas, apakah kau sudah memberitahu wakil kepala sekolah dan Xuanzi? Murid itu ketakutan oleh tatapan dingin Han Feng dan buru-buru berkata, Tetua Han, aku sudah memberitahu wakil kepala sekolah. Han Feng menggertakkan giginya dengan marah, dengan tatapan sedih di matanya, dia menatap Lu Sueyao dan berkata, semuanya akan diputuskan setelah wakil kepala sekolah dan Xuanzi tiba. Apakah kita benar-benar harus membuat wakil kepala sekolah dan Xuanzi meminta maaf kepada wanita itu? Wanita itu membunuh Lin Xuan dan memotong salah satu lenganmu. Lu Sueyao agak marah. Dia telah dipanggil, kau tidak pantas, oleh wanita itu di depan keluarga Su. Ini hanyalah penghinaan baginya. Tentu saja tidak, namun, sangat tidak mungkin kita bisa membalas dendam untuk wanita itu. Setelah hening sejenak, Han Feng berkata, namun, membuat klan Su membayar harganya adalah hal yang mudah. Ketika dia memikirkan hal ini, Han Feng langsung tertawa dingin. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Pada saat ini, dia sudah memutuskan untuk membuat klan Su membayar harganya dengan darah mereka. Wanita itu telah memotong salah satu lengannya. Dia akan membunuh seluruh klan Su. Wanita itu sangat kuat, tetapi wanita itu bukan anggota klan Su.
Dia pasti akan meninggalkan klan Su suatu hari nanti. Ketika wanita itu pergi, klan Su pasti akan menjadi sungai darah. Begitu, mengangguk dengan berat, kilatan dingin melintas di mata Lu Sueyao saat dia berbicara. Petik 2 petik 2. 3 hari kemudian, atas perintah Su Yun, berita tentang apa yang terjadi di keluarga Su tidak menyebar. Namun, selama 3 hari ini, berita tentang klan Lin yang membawa orang-orang dari Akademi Bela Diri Alkimia untuk membalas dendam terhadap klan Su menyebar seperti api di seluruh kota Qingyang. Konon, klan Lin menderita kerugian karena kebungkaman mereka. Bahkan orang-orang dari Akademi Bela Diri Pil tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari klan Su. Ah, bagaimana mungkin? Bukankah mereka mengatakan Lin Xuan kembali? Dan Anda membawa seorang ahli dari Akademi, bagaimana mungkin Anda bisa dirugikan? Petik 2. Semua orang mengatakan bahwa klan Su dijaga oleh seorang ahli yang kuat. Belum lagi para tetua Akademi Bela Diri Alkimia, bahkan jika kepala sekolah akademi datang sendiri, itu akan sia-sia. Di penginapan, banyak orang berdiskusi dengan intens. Lu Sueyao dan yang lainnya sedang makan di penginapan, dan ketika mereka mendengar diskusi orang-orang di sekitar mereka merasa semakin terhina, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini karena wakil kepala sekolah sudah bergegas dari akademi dan memerintahkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Dan Xuanzi memiliki posisi yang sangat bergengsi di akademi. Dia adalah wakil kepala sekolah akademi, dan dia juga dihormati oleh para murid akademi. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Sueyao dan yang lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di keluarga Su dan lengan kiri Han Feng masih terputus di keluarga Su, dia segera menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan bergegas menuju kota Qingyang. Dia baru saja datang ke kota Qingyang belum lama ini. Saat itu, dia tidak menyangka bahwa ahli sekuat itu akan mampu memotong lengan Han Feng dalam satu tebasan. Karena itu, dan Xuanzi juga sangat ingin tahu di dalam hatinya tentang siapa orang di klan Su itu. Mengetahui bahwa Dan Xuanzi akan datang, Lu Sueyao dan yang lainnya makan sedikit dan kemudian pergi menunggu di depan penginapan. Pada saat ini, dua sosok yang dikenalnya langsung muncul di depan Lu Sueyao dan yang lainnya. Sosok itu adalah Su Ling dan wanita itu. Sampai sekarang, Lu Sueyao dan yang lainnya masih belum dapat mengetahui identitas sebenarnya dari wanita itu. Lengan Han Feng telah dipotong oleh wanita itu, dan dia sangat marah ketika melihat musuhnya. Dia melotot ke arah wanita itu dengan sepasang mata dingin, ingin bergegas maju dan membalas dendam padanya. Tuan, perona pipi dan bedak kosmetik dari kota Qingyang tidak buruk. Apakah Anda ingin murid ini membelikannya untuk Anda? Su Ling sangat gembira di dalam hatinya saat dia mengatakan ini kepada Luo Wusuang, aku tidak membutuhkannya. Luo Wusuang berkata sambil tersenyum tipis, sambil menutupi wajahnya dengan kain kasa. Segera setelah itu, wajah Luo Wusuang menjadi muram dan berkata, Su Ling, beberapa orang itu ada di sini lagi. Setelah mendengar ini, Su Ling tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Saat dia melihat ke pintu kedai yang tidak jauh dari sana, itu adalah Lu Sueyao, Han Feng dan yang lainnya. Seketika, Su Ling mengeluarkan beberapa seringai dan berjalan menuju Lu Sueyao. Melihat Su Ling berjalan mendekat, ekspresi Lu Sueyao menjadi semakin serius. Terutama ketika dia melihat Luo Wusuang di belakang Su Ling, matanya dipenuhi dengan amarah. Apa kabar, mantan tunangan? Su Ling tertawa. Su Ling, tidak ada lagi hubungan antara kamu dan aku. Aku menyarankan kamu untuk berperilaku baik. Tiba-tiba, dia mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak senang. Oh, Lu Sueyao itu, apa kabar? Su Ling mengangguk. Dengan beberapa jejak senyum di wajahnya, dia berkata. Wajah Lu Sueyao dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia menatap Su Ling dengan dingin. Dia ingin melihat betapa tidak tahu malunya ini pria yang tidak tahu malu itu. Su Ling, ayo pergi. Luo Wusuang yang mengikuti di belakang Su Ling berkata dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, Su Ling mengangguk. Kemudian, tanpa melihat Lu Sueyao, dia melangkah maju. Namun, saat dia berjalan beberapa langkah, Luo Wusuang tiba-tiba berhenti. Matanya tampak muram saat dia berbalik dan melihat ke jalan di belakangnya dan berkata, karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. Master Pavilion Wusuang masih sekejam sebelumnya. Suara teredam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sesosok muncul di depan Su Ling. Ekspresi Su Ling berubah drastis.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sosok itu tiba di depannya. Dia dengan cepat mundur, menjaga jarak dengan sosok itu. Ketika Suling melihat wajah sosok itu, dia langsung terkejut dan diam-diam berpikir, bukankah lelaki tua ini orang yang membeli ramuannya tadi? Memikirkan kembali bagaimana Luo Wusuang meminta Dan Su Zi untuk datang dan meminta maaf padanya di keluarga Su, Su Lingten segera mengerti. Dia cepat-cepat berjalan ke samping Luo Wusuang dan berbisik, "Guru, Dan Su Zi ini benar-benar datang." Hur-hur, Luo Wusuang tersenyum dan berkata lembut, "Dia harus datang." Melihat kemunculan Dan Xuanzi, Lu Sueyao dan yang lainnya bergegas maju dan dengan hormat berkata, "Dekan Dan, Anda akhirnya datang." Pah! Tatapan mata Dan Xuanzi langsung menjadi gelap saat dia menamparkan wajah Han Feng. Lengan kiri Han Feng telah dipotong. Dia sudah merasa bersalah, dan sekarang dia ditampar tanpa alasan, membuatnya semakin dirugikan. Wajahnya terbakar kesakitan, tetapi dia tidak berani mengeluh. Dia hanya bisa bertanya, "Dekan Dan, apa salahku?" Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Master Pavilion Wusuang?" Wajah Dan Xuanzi tanpa ekspresi saat dia berkata dengan suara tegas. Mendengar ini, Han Feng tertegun sejenak. Meskipun dia tidak mengenal Luo Wusuang, dia pernah mendengar kata-kata, Master Pavilion Frost Pavilion. Bagaimanapun, Master Pavilion dari Sword King Pavilion dikenal sebagai Master Pavilion dari Frost Pavilion. Pada saat ini, Han Feng panik. Dia cepat-cepat maju, dan dengan kaki gemetar, berlutut di depan Luo Wusuang. Master Pavilion Wusuang, Han Feng tahu dia salah. Han Feng memohon belas kasihan. Mata dingin Luo Wusuang menyapu Han Feng. Setelah itu, dia menatap Dan Xuanzi dan berkata dengan dingin, "Seorang jenius dari akademi, tewas di tanganku. Tidakkah kau perlu mengatakan sesuatu? Dia sendiri yang menyebabkan semua ini." Dan Xuanzi berkata dengan lugas, "Demi seorang yang disebut jenius dan menyinggung Luo Wusuang, Dan Xuanzi tidak akan sebodoh itu. Bagaimanapun, Luo Wusuang adalah jenius pedang nomor 1 di Kekaisaran Lanqing. Ilmu pedangnya bisa dikatakan tak tertandingi, dan dia telah menembus fenomena surgawi beberapa hari yang lalu. Bahkan jika Dan Xuanzi ingin membalas dendam pada Lin Xuan, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini." Sambil tertawa pelan, Luo Wusuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan berkata, "Karena wakil dekan Dan telah mengatakannya, maka lupakan saja masalah dari hari-hari yang lalu." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Luo Wusuang melangkah maju tanpa melihat Dan Xuanzi. Suling dengan cepat menyusul Luo Wusuang. Tatapan Dan Xuanzi jatuh ke tubuh Suling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sambil berteriak, "Tunggu!" Mendengar ini, Luo Wusuang berhenti, Suling juga berhenti. Mereka melihat Dan Xuanzi berjalan mendekati Suling. Pada saat ini, ekspresi Suling sangat serius. Dan Xuanzi di depannya ini sebenarnya adalah wakil kepala sekolah Akademi Bela Diri Alkimia. Ini memang di luar dugaan Suling. "Kamu Suling?" tanya Dan Xuanzi. "Ya," Suling mengangguk. "Apa hubunganmu dengan Dan Wuchen?" Dan Xuanzi menyipitkan matanya dan bertanya dengan tatapan dingin dan galak. Apakah dia menemukannya? Hati Suling hancur. Namun, dia masih cepat menjawab, "Dan Wuchen adalah kakak laki-lakiku." Benarkah? Dan Xuanzi terkekeh dan tidak lagi peduli dengan Suling. Dia menatap Luo Wusuang dan berkata, "Master Pavilion Wusuang benar-benar telah menerima murid yang baik." Luo Wusuang menatap Suling dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan pergi. Suling segera mengikutinya. Setelah Suling dan Luo Wusuang menghilang dari pandangannya, Dan Su menatap Han Feng. Tanpa menunggu Han Feng menjelaskan dirinya sendiri, Dan Su Zi menamparkan wajah Han Feng. "Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak mampu kamu hina demi akademi." Dan Xuanzi berkata dengan tegas. Han Feng bingung dan sangat bingung. Dia hanya menyinggung Luo Wusuang dan Suling ketika dia datang ke kota Qingyang. Luo Wusuang, identitasnya sudah jelas. Dia adalah Master Pavilion Pedang Raja, tetapi mengatakan bahwa Akademi Bela Diri Pil tidak dapat menyinggungnya benar-benar berlebihan. Adapun Suling, dia hanyalah tuan muda yang tidak berguna dari keluarga Su. Mungkinkah Akademi Bela Diri Pil takut pada orang yang tidak dikenal seperti Suling? Dekan Dan, siapa yang disinggung oleh tetua Han Feng sehingga bahkan Akademi Alkemis tidak mampu menyinggungnya? Pada saat ini,
Lu Sueyao juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berjalan mendekati Dan Xuanzi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sueyao, aku ingat Su Ling pernah menjadi tunanganmu, kan? Tanya Dan Xuanzi. Benar sekali, namun, Sueyao dan Su Ling baru saja bertunangan dan telah memutuskan pertunangan mereka. Petik 2. Lu Sueyao terkekeh. Di matanya, orang-orang seperti Su Ling hanyalah semut. Bagaimana mungkin mereka menikahinya? Pertunangan sudah dibatalkan. Ketika mendengar ini, Dan Xuanzi segera menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian telah kehilangan kesempatan yang bagus. Setelah berbicara, Dan Xuanzi berjalan ke penginapan dan tidak lagi memperhatikan Lu Sueyao dan yang lainnya. Lu Sueyao membeku di tempat dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami makna di balik kalimat terakhir Dan Xuanzi. Dengan kehilangan Su Ling, dia telah kehilangan kesempatan besar. Apa logika ini? Su Ling mengikuti di belakang Luo Wusuang dari awal. Setelah mereka berdua membeli beberapa barang di jalan, mereka kemudian kembali ke keluarga Su. Luo Wusuang memanggil Su Ling ke kamarnya. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata, Su Ling, besok pagi, kita akan berangkat. Su Ling terkejut dan bertanya dengan heran, Tuan, kemana kita akan pergi? Di kedalaman pegunungan binatang ajaib. Luo Wusuang berkata dengan tatapan penuh tekad. Petik 2. Petik 2. Di ruang rahasia yang gelap di kediaman keluarga Lin di kota Qingyang, ekspresi Lin Zhen sangat menyeramkan saat dia menatap pria di depannya dan berkata, aku ingin Su Ling mati. Aku ingin seluruh keluarga Su dimusnahkan. Pemimpin Lin, jangan marah dulu. Sekte Maya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki penyebab sebenarnya kematian Raja Hantu. Sejauh yang aku tahu, Raja Hantu dibunuh oleh Su Ling. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara itu tidak diragukan lagi adalah Zhang Jin, Sekte Mayat. Mendengar kata-kata ini, jejak kekejaman melintas di mata Lin Zhen saat dia berkata dengan tegas, jika aku mendapat bantuan dari Sekte Mayat, memusnahkan keluarga Su akan semudah membalikkan telapak tanganku. Petik 2. Benar sekali. Saat ini, di kota Qingyang, keluarga Zhangku juga memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Su. Selama keluarga Lin dan keluarga Zhang bersama-sama mendapat bantuan dari Sekte Mayat, mereka dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Su dan mengubah keluarga Su menjadi sungai darah. Zhang Jin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara tegas. Tapi klan Su memiliki wanita terkutuk itu yang memimpin mereka. Apa yang harus kita lakukan? Lin Zhen segera mengernyitkan alisnya dan berkata, hehe, aku sudah mendapat berita, wanita itu ada di sini untuk makam Raja Pil, dan makam Raja Pil akan segera dibuka. Jika tidak ada yang salah, maka wanita itu akan meninggalkan keluarga Su besok. Ketika wanita itu meninggalkan keluarga Su, kita akan menyerang keluarga Su dan membunuh semua anggota keluarga Su. Zhang Jin mencibir. Baiklah, baiklah. Lin Zhen sangat gembira saat berkata dengan nada sinis, aku harus membuat si tua terkutuk Su Yun San itu mati tanpa tanah pemakaman. Petik 2. Petik 2. Keesokan harinya, Su Ling bangun sangat pagi. Dia mengemasi tasnya dan mengikuti Luo Wusuang keluar dari keluarga Su dan menuju ke pegunungan binatang iblis. Dengan sangat cepat, mereka berdua tiba di pegunungan binatang ajaib. Dengan Luo Wusuang, seorang ascendan fenomena surgawi, di samping mereka berdua segera tiba di kedalaman pegunungan binatang ajaib. Guru, di mana tepatnya makam Kaisar Pil? Saat ini, Su Ling berada di kedalaman pegunungan binatang ajaib. Hampir sampai, Luo Wusuang melirik Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berdua berjalan beberapa kilometer lebih dalam ke pegunungan binatang ajaib. Tiba-tiba, Su Ling mendengar beberapa suara berbicara. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia bingung dalam hatinya dan merasa sangat terkejut. Dia kemudian bertanya, Guru, ada orang lain yang datang ke tempat ini. Makam Raja Pil akan segera dibuka. Seluruh kekaisaran Lanqing, termasuk kekaisaran di sekitarnya, pasti akan mengirim orang ke sana. Luo Wusuang menjelaskan, jadi begitulah adanya. Setelah merenung sejenak, Su Ling mengangguk. Ayo pergi juga. Luo Wusuang terkekeh dan berkata. Su Ling mengikuti di belakang Luo Wusuang dan mereka berdua berjalan ke kerumunan. Di depan kerumunan, ada sebuah bukit kecil yang tingginya lebih dari 10 meter. Makam itu ada tepat di bawah bukit ini,
jangan bicara terlalu lama nanti. Luo Wusuang merendahkan suaranya dan mengingatkannya. Baiklah, Su Ling menjawab. Su Ling langsung melihat sekelilingnya. Ada sekitar 100 orang. Tak lama kemudian, Su Ling melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Luo Qianli, seru Su Ling. Luo Qianli, yang berdiri di tengah kerumunan dan tampak agak sombong dan angkuh, langsung terkejut saat mendengar teriakan Su Ling. Luo Qianli menatap Su Ling dengan rasa ingin tahu. Keraguan melintas di matanya saat dia berjalan cepat ke arah Su Ling. Su Ling menyadari bahwa saat Luo Qianli berjalan ke arahnya, ada beberapa orang yang mengikutinya dari belakang. Su Ling, kenapa kamu di sini? Luo Qianli berjalan di depan Su Ling dan bertanya dengan heran. Kenapa aku tidak bisa di sini? Tanya Su Ling. Luo Qianli menatap Su Ling. Tak lama kemudian, tatapannya jatuh pada Luo Wusuang. Kemudian, dia mengerti alasan mengapa Su Ling ada di sini. Beberapa orang di belakang Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius saat melihat sikap Luo Qianli terhadap Su Ling. Terutama pria tampan itu. Dia jelas tertarik pada Luo Qianli. Pada saat ini, ketika dia melihat Luo Qianli dan Su Ling sedang berbicara, tatapannya ke arah Su Ling menjadi sedikit lebih dingin. Halo, saya Ye Hui dari keluarga Ye di ibu kota. Pada saat ini, pria tampan dengan ekspresi muram berjalan mendekati Su Ling dan berkata, Ye Hui, Su Ling adalah temanku, apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Hui mendekati Su Ling dengan niat buruk, Luo Qianli berteriak dengan ekspresi yang sangat kaku. Qianli, karena semua orang di sini untuk makam Raja Pil, bukankah lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak? Tiba-tiba, dia tertawa dingin. Ye Hui menyipitkan matanya dan menatap Su Ling, tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Kakak Su, sebenarnya, mungkin lebih baik bagimu dan aku untuk menjadi musuh. Su Ling tersenyum dan berkata langsung. Wajah Ye Hui menjadi muram saat dia menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya saudara Su belum memahami situasinya. Makam Raja Pil akan segera dibuka, dan hanya kultivator Yuan Wu dan alam pemurnian yang dapat memasuki makam Raja Pil. Meskipun kecantikan di belakangmu sangat kuat, dia tidak akan bisa memasuki makam itu. Tepat saat Ye Hui selesai berbicara, tamparan keras terdengar di wajah Ye Hui. Pada saat ini, wajah Luo Wusuang pucat pasi saat dia berdiri di depan Ye Hui dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengatakan omong kosong di hadapanku lagi, matilah. Ye Hui benar-benar bingung. Tamparan tiba-tiba itu bahkan membuatnya tercengang. Mata lelaki tua yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke arah Luo Wusuang. Paman Ye, bunuh dia. Mata Ye Hui tampak tajam saat dia meraung. Namun, sebelum Paman Ye sempat bersentuhan dengan Luo Wusuang, terdengar suara, wosh, dan Paman Ye terlempar beberapa meter ke belakang. Ada lubang berdarah di dada Paman Ye. Itu adalah lubang pedang. Ketika orang-orang di sekitar melihat ada perkelahian, mereka semua melihat ke arah Su Ling. Pedang yang sangat cepat, seru seorang pria parubaya. Pedang itu memang sangat cepat, tidak terbayangkan. Wanita tua lainnya berkata dengan nada serius. Hehe, kalian benar-benar buta. Kalian bahkan tidak tahu Master Pavilion Wusuang. Tiba-tiba, seseorang terkekeh dan berkata. Ketika mereka mendengar kata-kata, Master Pavilion Wusuang, orang-orang di sekitar semua menghirup udara dingin. Bagaimanapun, nama Master Pavilion Wusuang terkenal di seluruh kekaisaran Lanqing. Ketika Ye Hui mendengar 4 kata, Master Pavilion Frost Pavilion, dia bahkan lebih terkejut. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat gadis di depannya mengandung sedikit rasa takut. Jika bukan karena ayahmu, kau pasti sudah mati sekarang. Luo Wusuang berkata dengan acuh tak acuh. Ye Hui terdiam dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat ini, matanya dipenuhi amarah saat menatap Su Ling. Lihat, makam Raja Pil akan segera dibuka. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke arah bukit kecil. Saat ini, bukit kecil itu tampak seperti keberadaan kehampaan, tetapi sebenarnya telah menjadi samar-samar terlihat. Luo Wusuang menatap Su Ling dan berkata dengan suara rendah, setelah memasuki makam Raja Pil, pergilah ke peti mati tempat Raja Pil berada dan keluarkan isinya. Mendengar kata-kata Luo Wusuang, Su Ling segera menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat itu,
Dengan suara berderak, bukit yang hampir tidak terlihat itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk kuburan. Setelah melihat ini, Ye Hui menatap Su Ling dalam-dalam, kemudian, ia bergegas menuju kuburan sementara yang lain mengikuti Ye Hui ke dalam kuburan. Su Ling, ayo pergi bersama, Luo Qianli berteriak.